kalau kita bicara Billy dan Amanda, yang lebih dominan Amandanya. Itu sangat terlihat. Kenapa? Ketika Billy bicara, banyak kan bahasa tubuh Billy yang terbuka gini ya, as it is, cerita aja. Sementara kalau kita bicara Amanda, lebih saklek gitu ya. Terus beberapa kondisi dia gini, lebih tertutup. Dia merasa lebih nggak nyaman untuk terbuka semua. Sementara Billy-nya ya gitu-gitu aja, ya biasa-biasa aja gitu ya, lebih terbuka gitu. Jadi Billy-nya lebih open, Amanda lebih tertutup dan lebih cenderung dominan di dalam hubungan relasi mereka. Billy-nya lebih tanda petik istilahnya lebih ngehook lah, lebih butuh cantelan ke Amanda sebetulnya, yang bisa lebih tegas, terlihat jelas bicara Amanda yang lebih dominan dalam hal ini. Dan kalau kita bicara orang yang dominan, biasanya kenapa seseorang dominan? Karena butuh untuk memastikan segala sesuatu berjalan dengan tracknya. Jadi dalam hal ini Amanda yang perlu lebih jaga-jaga, Amanda yang lebih sering jaga-jaga nih, gitu istilahnya. Yang Billy dari situ memang syuting di situ, duduk, jadi diperhatiin, kayak gitu. Lebih secure jadinya, buat lebih aman rasanya buat si Amanda. Gitu. Tapi saat yang sama dia juga lebih tanda petik lebih bisa berpikir yang strategis gitu. Jadi buat saya ini pasangan yang cocok, komplementari lah, saling melengkapi satu. Sekali lagi kalau kita bicara sebuah settingan atau real, ngelihatnya perilaku di antara mereka berdua. Perilaku di antara Amanda dan Billy itu udah tanda petik biasa banget, kayak seorang yang udah punya hubungan nggak baru. Jadi kayak logika gini aja deh, kalau orang pura-pura orang dijodoh-jodohin itu masih malu-malu ekspresinya, nggak muncul, nggak ada tanda shame, tanda malu di Billy, di Amanda, nggak keluar. Kedua, ketika orang baru jalan, itu istilahnya baru penjajakan, itu banyak hal-hal yang jelek-jeleknya belum ketahuan. Jadi masih baik, masih cinta banget deh gitu ya. Itu akan lebih sering melihat, lebih sering blushing, mukanya memerah, masih sering senyum-senyum di segala macam. Itu tidak muncul juga di antara mereka berdua. Tetapi dari bahasa tubuh ketika mereka bicara, Amandanya udah ngadep, posisinya Amanda dekat dan ngadep ke arah Billy, dan Billy sekali-sekali melirik ke arah Amanda, itu confirmation gesture, ya, itu sering. Jadi kalau saya lihat sebetulnya mereka berdua ini memang ada sebuah hubungan gitu, dan ini udah berjalannya sudah lama atau sebentar kan kualitatif ya, tapi udah buat mereka udah cukup lama. Jadi sudah kayak pasangan misalnya menikah udah cukup lama kan udah biasa ya. Gitu. Justru itu yang masalah sebetulnya, bukan settingan gitu. Ngelihatnya gitu. Yang malah yang masih kayak mesra segala macam. Nah, itu yang betul dicurigai. Kalau ditanyain yang lebih sentimental, yang kalau mau disebut bucin lah gitu ya, lebih sentimental itu terlihat lebih ke Billy. Jadi Billy yang butuh untuk melakukan video call. Berdasarkan informasi dari Billy dan Amanda ya, kalau misalnya itu benar, maka Billy yang lebih sering melakukan video call segala macam, berarti kan kebutuhan untuk melihat langsung, kebutuhan untuk berkomunikasi dengan ngelihat si pasangannya langsung itu lebih banyak Billy. Jadi di sisi ini menurut saya Billy yang lebih bisa katakanlah kita bilang sentimental lah. Ketika respon dari netizen ditanya ke Billy dan Amanda, saya melihat dalam konferensi pers itu, dalam wawancara itu, Billy jawabnya benar-benar kayak udah santai aja gitu. Buat dia sih peduli amat kata-kata orang, dan kita tahu Billy dari dulu kan kayak gitu. Ya, cuek aja gitu. Sementara Amandanya lebih saklek memang istilahnya. Iya, terus kenapa kalau orang mau pendapat gini? Kan cuma berdua mereka. Ya, kalau dua-duanya udah kayak gitu, nggak ngaruh sih kata-kata orang gitu. Lebih ngaruh tadi yang saya katakan tentang misalnya apakah mereka siap atau tidak untuk lebih dari pacaran, misalnya menikah ya. Itu lebih cenderung faktor-faktornya, misalnya faktor orang tua, faktor finansial, faktor kemudian masalah karir dan sebagainya. Itu aja sih faktor-faktornya. Dan itu jangan salah ya, itu bukan cuma, itu bisa menjadi kendala yang besar dan bahkan bisa membuat sebuah hubungan jadi gagal. Saya sebetulnya dua-duanya sih sudah siap. Jadi kalau misalnya Amanda bilang, ya kalau ditanya yang bisa lebih ngambil keputusan Amanda gitu ya, yuk gitu ya. Begitu Billy misalnya ngegas sedikit, Amanda akan nyamber. Siap, tapi mau apa enggak itu pertanyaan beda. Siap, tapi mau atau tidak itu banyak faktor. Mau atau tidak sekarang,
mau atau tidak karena uangnya belum ngumpul, mau atau tidak karena belum disetujui orang tua misalnya, itu macam-macam, dan itu yang mempengaruhi juga. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.